waktunya malam-malam begini, saya hanya menyempatkan waktu saja di sela-sela libur kita, malam minggu inilah istilahnya, karena keterbatasan waktu di sekolah. Jadi saya mencoba untuk online saja, karena kita memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga kegiatan yang saya selenggarakan ini itu saya buat online, itu seperti itu. Dan saya berterima kasih sekali karena teman-teman sudah mau untuk mendengarkan presentasi saya terkait dengan yang sudah saya pelajari di Guru Penggerak. Jadi di sini itu nanti saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif di sekolah, dan itu nanti akan saya gunakan sebagai laporan atau bukti mengenai kegiatan yang sudah saya laksanakan. Oke, mungkin kita mulai saja langsung untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Setelah ini saya akan laksanakan presentasi terkait dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan budaya positif. Nanti saya minta teman-teman untuk bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan. Nah, di sini nanti saya minta untuk teman-teman bisa menghidupkan kamera kalau misalnya memang bisa ya. Kalau misalnya memang tidak bisa, tidak usah, tidak apa-apa. Saya tidak mengharuskan teman-teman untuk menghidupkan kamera. Nah, terus yang kedua saya minta untuk mematikan mikrofon ya. Kalau misalnya memang mau dibuka, tidak apa-apa, dibuka. Tapi kalau misalnya mau tetap dihidupkan sih tidak masalah, yang penting kegiatan ini tetap berjalan. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, tapi kalau misalnya tidak ditanyakan atau mau menjawab pun tidak perlu membuka mikrofon pun boleh, misalnya lewat chat itu menjawabnya juga boleh, itu tidak apa, seperti itu. Oke, jadi ini adalah budaya positif. Jadi yang saya pelajari di calon guru penggerak yaitu terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita itu bagaimana. Nah, apakah budaya positif yang diterapkan di sekolah kita itu apakah sudah sesuai dengan abad 21 di era industri 4.0 atau belum, atau kita masih menggunakan metode-metode yang lama, istilahnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa bahas di sini terkait dengan keterangan yang harus bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita merubahnya, yaitu tergantung nanti pemahaman dari Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini. Nah, seandainya nanti saya pada waktu menjelaskan itu kurang tepat, atau pada waktu saya menjelaskan kurang jelas atau bagaimana, nanti kita bahas bersama-sama, itu seperti itu. Jadi mudahnya adalah kita merubah mindset, bagaimana sih kita menjadi seorang pendidik agar bisa memahami karakter peserta didik. Terus yang kedua, bagaimana cara kita merubah karakter peserta didik yang tadinya mungkin berulah atau sering berulah di kelas, kita mencoba untuk mengarahkan peserta didik kita agar menjadi siswa yang atau peserta didik yang menjadi lebih baik, itu seperti itu. Nah, di sini aksi nyata budaya positif ini saya sampaikan dalam rangka
memenuhi tugas yang harus saya kumpulkan. Nah, saya minta tolong sekali untuk Bapak Ibu meluangkan waktu selama kurang lebihnya ya sekitar 1 jam ke depan untuk kegiatan ini. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita coba ya, Anda dan teman Anda mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Terus Anda itu perlu menjaganya dengan erat, apapun itu. Contohnya apa ya, misalnya uang dipegang erat-erat, tidak boleh diminta, tidak boleh, itu pokoknya bagaimanapun caranya Anda itu memegang erat-erat uang tersebut supaya tidak diminta oleh orang lain, misalnya seperti itu. Terus Anda minta coba teman Anda, kita bayangkan aja ya, karena kita di sini online, kita bayangkan saja teman Anda itu meminta dengan paksa, menghardik, membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggeli, bahkan sampai mungkin mengancamnya itu. Coba kira-kira Bapak Ibu itu mau melepaskan atau tidak? Saya berikan waktu beberapa menit untuk Bapak dan Ibu memikirkan itu. Kira-kira apa jawaban Bapak dan Ibu? Ayo kita coba untuk meluangkannya lah, istilahnya seperti itu. Siti Mariana, tidak saya lepas, mungkin yang lain. Pak Sulistiono, tidak saya beri. Yunita Wulandari, saya beri karena takut. Coba karena ada satu jawaban yang berbeda, coba Bu Yunita bisa berikan penjelasan. Boleh dibuka mikrofonnya atau mau menuliskan di chat juga boleh. Kalau misalnya memang tidak bisa membuka mikrofon, tidak apa-apa, santai saja. Oke, saya takut karena diancam ya Bu. Jadi begini ya Bu, disiplin positif dan nilai kebajikan di sini itu kita mencoba memahami apa yang sebenarnya murid kita inginkan. Jadi sebisa mungkin kita itu jadi seorang guru itu
sebenarnya tidak harus memaksakan peserta didik itu menurut seperti kehendak kita. Namun kita itu bisa memberikan gambaran kepada peserta didik kita supaya peserta didik kita itu mampu untuk mengambil keputusan apa sih yang harus mereka lakukan, apa sih yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, kita itu akan mempelajarinya di dalam pendalaman materi kali ini. Nah, di dalam pendalaman materi kali ini itu nanti kita akan membahas yang itu. Jadi kegiatan ini intinya itu adalah kita itu akan memberikan gambaran kepada peserta didik kita supaya peserta didik kita itu dapat menjadi peserta didik yang nantinya itu mampu bersaing, dan dia juga tidak terkungkung oleh peraturan-peraturan yang istilahnya nanti akan membuat dia itu sulit untuk mempelajari materi misalnya, atau sulit untuk menerima apa yang sudah diberikan oleh guru atau mungkin yang lain lah. Jadi kita itu nanti bakal menjadi pendidik yang istilahnya itu pendidik yang istimewa lah, istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa menuruti kemauan peserta didik. Nah, kalau meruntut kembali ke materi yang sebelumnya, ada ada anggapan dari KHD bahwa kita itu pendidik adalah berhamba kepada siswa. Maksudnya berhamba kepada siswa di sini apa? Kita itu harus bisa memahami karakter peserta didik kita terlebih dahulu. Nah, di kurikulum Merdeka pun sudah dibahas beberapa waktu lalu bahwa kita itu sebagai seorang pendidik itu harus bisa memahami karakter siswa, bisa memberikan pengertian kepada siswa. Bahkan pada waktu pembelajaran pun kita itu kan sudah tidak menggunakan metode yang kita itu selalu menjelaskan di depan, itu tidak kan. Nah, kita itu memberikan pengajaran dengan cara misalnya diskusi. Mereka diminta untuk mempelajari materi yang sudah kita terapkan dalam modul ajar. Terus siswa itu diberikan kesempatan untuk belajar mandiri. Nah, itu salah satu dari bentuk budaya positif yang akan kita kembangkan nanti. Seperti itu. Yang selanjutnya pertanyaan pematik adalah setuju dan tidak setuju. Hukuman mendisiplinkan anak, menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Bu Mariana bilang setuju, mungkin yang lain. Kita lanjutkan saja. Ada memberikan hukuman positif dengan meminta anak menyapu halaman atau membersihkan kamar mandi dapat mendisiplinkan anak. Nah, coba. Jadi memberikan hukuman positif dengan meminta anak untuk menyapu halaman atau membersihkan kamar mandi dapat mendisiplinkan anak. Itu coba. Wah, Bu Mariana setuju. Oke. Terus yang selanjutnya memberikan penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Jadi memberikan penghargaan, hadiah, kita berikan apa, misalnya uang, atau kita berikan pujian, oh baik, wah pintar, tepuk tangan dan lain sebagainya, itu termasuk penghargaan atau hadiah
itu dapat mendisiplinkan anak, misalnya, itu setuju atau tidak? Nah, dari tadi yang menjawab Bu Siti Mariana, enggak apa-apa, santai saja. Yang lain mungkin bingung atau mungkin sedang sambil mengerjakan tugas, enggak apa-apa. Jadi begini ya Bapak Ibu, bahwa disiplin itu nanti akan ada pengertiannya, bahwa setiap kita mendisiplinkan anak itu nantinya itu kita tidak harus, satu, memberikan hukuman, yang kedua memberikan penghargaan, atau yang lain nanti kita akan istilahnya gambarannya itu bagaimana, itu nanti kita akan bahas yang di materi yang selanjutnya, karena ini hanya pertanyaan pematik saja. Jadi berarti kan bahwasanya kita sebagai seorang guru itu dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik kita itu masih, menurut saya ya, itu masih istilahnya konvensional, jadi belum secara menyeluruh terkait dengan budaya positif. Nah, yang selanjutnya kita lanjut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ada ilusi kontrol terkait dengan disiplin atau mendisiplinkan anak. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru itu menjadi sebuah pendorong untuk mengontrol murid. Jadi murid itu benar-benar digiring untuk menjadi anak yang diberikan arahan oleh guru. Jadi ibaratnya anak itu sebenarnya mau ke selatan, tapi guru selalu mengarahkan ke arah yang utara terus misalnya. Nah, itu ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu mengkritik, misalnya kamu itu kalau misalnya pada waktu belajar itu memang kamu belajar, kamu sudah berangkat, tapi pada waktu kamu di kelas itu kamu tidak pernah memperhatikan, percuma kamu itu percuma berangkat, karena di sekolah kamu hanya seperti ini. Nah, itu kritik. Jadi nanti dia itu akan merasa, oh iya ya, saya itu berangkat sekolah itu cuman berangkat saja ya, saya bangun jam 7 pulang jam 4 sore. Kalau di SMK kan kita kan ngajar sampai jam 4 ya, jadi jam 4 kita pulang, terus anak itu kita kontrol untuk kegiatan ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena masih ada pengajian, jadi saya ada suara-suara mungkin di belakangnya itu, mohon maaf. Nah, yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu misalnya pada waktu pembelajaran kita itu memberikan penguatan positif, yaitu misalnya pada waktu anak itu membaca itu belum lancar, kita suruh anak itu untuk membaca terus-menerus supaya menjadi lancar. Itu kan positif kan. Jadi anak itu pada waktu membaca itu ternyata kok gradul itu apa ya, putus lah istilahnya. Jadi anak itu disuruh membaca secara terus-menerus sehingga dia itu mampu untuk membaca dengan baik. Mohon maaf, saya cas dulu laptopnya karena laptopnya sudah mau habis baterainya.
Baik, yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kan lebih dewasa. Jadi kita itu menginginkan anak itu yang seperti apa sih? Kita paksa dia. Kita paksa mereka untuk menjadi, misalnya nih, disiplin. Pada waktu kita itu merasa bahwa anak yang kita didik itu memerlukan bimbingan dari kita secara lebih. Nah, kita memaksa kepada mereka supaya mereka itu mau seperti apa yang kita inginkan. Misalnya, kita memaksa mereka untuk berangkat lebih pagi karena terlambat terus. Nah, besok kalau misalnya kalian itu tidak berangkat pagi, maka kita akan atau saya akan memberikan hukuman yang lebih dari ini. Wah, itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini nilai positif dan kebajikan universal yang saya pelajari di pembelajaran 2.1. Jadi nanti akan saya share secara mandiri ya, terkait dengan materi-materi dari nilai positif dan kebajikan universal. Nah, selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Jadi di sini ada kata-kata kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya saya itu ingin ke utara. Nah, kita mengubah orang itu yang tadinya mau ke utara, itu kita itu mengubahnya ke menurut kita ke selatan misalnya kayak tadi. Terus teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mencoba untuk memahami bahwa kita itu bisa mengontrol orang supaya harus sama dengan kita, itu seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku mempunyai tujuan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Menurut kita kan seperti itu dulu. Nah, semuanya itu mempunyai tujuan sebenarnya. Anak itu melakukan kesalahan itu tujuannya apa sebenarnya? Nah, kita harus tahu itu. Yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu bisa mengontrol saya. Namun hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kayak gitu loh. Itu teori kontrolnya. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, yang teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang selanjutnya ada pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi biasanya kan kita memaksai anak kita yang kemarin misalnya berangkat pagi, kok terus dia tidak berangkat pagi, terus hari berikutnya berangkat lagi pagi lagi, terus tidak berangkat lagi. Nah, itu kita bujuk, ternyata bujukan gagal. Nah, kita paksa anak supaya anak itu dapat berangkat pagi. Biasanya kan seperti itu toh. Jam itu jam 7, kamu tuh bagaimana sih? Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita mencoba untuk membangun konsensus atau pilihan dari anak. Sebenarnya itu tidak bisa berangkat pagi itu karena apa? Apakah karena dia memang tidak bisa berangkat pagi, atau karena memang ada masalah, atau bagaimana? Kita harus tahu terlebih dahulu yang seperti itu seperti itu. Yang selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu menurut Dr. William Glasser itu ada teori kontrol atau teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu termasuk makna disiplin. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi.
agar mencapai tujuan mulia, yaitu yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi pada waktu kita tidak bisa mengontrol orang lain itu, kita menjaga diri kita itu agar bisa mengontrol diri kita. Yang kedua, ada semua perilaku memiliki tujuan itu termasuk dalam teori motivasi, yaitu yang pertama ada untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini nanti masuknya ke nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan saya tampilkan terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal, karena ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tahu, yang harus kita tanamkan supaya karakter siswa itu bisa menjadi seperti kita. Yang ketiga ada model berpikir menang-menang, terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol. Nanti kita pelajari terkait dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, terus ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Nanti dari kelima ini akan ada segitiga restitusi. Nah, itu nanti kita juga akan pelajari yang seperti itu. Terus yang selanjutnya ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita mempelajari yang selanjutnya, kita harus tahu dulu makna disiplin itu apa sih. Yang kita tahu kan disiplin itu anak itu manut, nurut, bisa memahami peraturan, bisa menaati peraturan, bisa tahu diri dan lain sebagainya lah. Istilahnya kita kan tiap guru punya makna masing-masing, tapi di sini dari bahasa Latin sebenarnya yang artinya adalah belajar, dimana konotasinya adalah dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi disiplin diri disiplin itu kita tanamkan itu pada diri kita sendiri. Ibaratnya kita sudah dewasa, kita sudah mampu berpikir bahwa disiplin itu adalah kita itu bisa menjadi diri kita sendiri untuk menuju sebuah tujuan. Tujuan kita menjadi seorang pendidik adalah memberikan gambaran kepada peserta didik kita atau memberikan ilmu kepada peserta didik kita supaya peserta didik kita itu menjadi orang yang lebih baik nanti di masa depan, kan seperti itu. Terus dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kecenderungan umum, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kepatuhan, kan biasanya seperti itu. Disiplin ini patuh kepada kita, patuh kepada guru, patuh kepada orang tua, patuh kepada orang dewasa. Nah, itu disiplin. Jadi kalau siswa itu tidak disiplin, berarti dia itu artinya tidak patuh, kan seperti itu. Nah, kalau kita berikan secara terus menerus, kalau boleh kita tanya nih kepada salah satu murid kita misalnya, tidak diperbolehkan memakai sepatu putih misalnya. Nah, kalau ada anak yang tidak patuh, tadi saya lupa. Jadi pada waktu anak itu memakai sepatu tidak putih, memakai sepatu putih, itu biasanya kita mengartikan anak itu tidak patuh, anak itu tidak disiplin. Peraturan di sekolah itu harus menggunakan sepatu warna hitam misalnya, dan dia itu memakai sepatu warna putih. Nah, kita sebagai seorang guru biasanya kan, kenapa kamu itu sekolah memakai sepatu warna putih?
tidak hitam, padahal peraturannya kan hitam. Seharusnya kamu tahu peraturannya seperti apa. Nah, kita itu tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar bagaimana sih anak itu, kenapa sih anak itu memakai sepatu tidak putih? Apakah karena memang dia tidak punya sepatu hitam, atau karena basah, atau karena sobek, atau karena yang lain? Nah, itu kita harus tahu. Nah, supaya anak itu tidak merasa tidak dihargai. Dia sudah berangkat meskipun tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, kita mencoba untuk menghargai itu ya, terkait dengan anak-anak. Yang selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Misalnya, saya terbiasa telat misalnya. Kalau saya telat mengelilingi lapangan sepak bola misalnya 2 kali atau 3 kali. Nah, kalau misalnya saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Ya pasti kan tidak akan lari kan. Nah, itu namanya menghindari hukuman. Nah, kalau misalnya anak itu terlambat terus dia tidak mau lari kan mengelak. Saya sakit pak, saya sedang migrain, pokoknya dia itu mengalihkan perhatian supaya dia itu tidak terkena hukuman misalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini nanti penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Apabila saya itu tidak terlambat, apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan tidak mendapatkan hukuman. Nah, itu. Atau yang lain. Atau misalnya kalau misalnya kamu berangkat pagi terus, nanti saya berikan nilai 80 misalnya. Nah, itu kan teori motivasi perilaku manusia. Kita sebagai seorang pendidikan seperti itu. Tidak kita pungkiri, yang seperti itu kan pasti kita laksanakan setiap harinya. Ya, mungkin saya juga seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika melakukannya. Nah, ini yang kita harapkan. Menghargai diri sendiri. Anak itu bisa menghargai diri mereka sendiri. Anak-anak kita itu bukan robot yang bisa kita atur semau kita. Anak-anak kita itu mampu berpikir. Kita tanyalah, kenapa terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu kok melakukan hal yang aneh lah istilahnya seperti itu, yang terbiasa anak-anak kita lakukan kan seperti itu. Nah, kita mencoba untuk memahami. Nah, supaya apa? Supaya anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Berangkat pagi tidak terlambat itu fungsinya buat apa? Kita harus bisa memberikan gambaran kepada mereka supaya mereka itu mampu untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka itu punya motivasi. Saya harus berangkat lebih awal. Itu karena apa? Itu namanya menghargai dirinya sendiri. Yang selanjutnya, nah itu tadi yang seperti nomor 2, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman sebenarnya. Dalam artian meminta seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta, orang yang meminta. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan dan akan ada dampaknya. Kita biasanya kan seperti itu. Biasanya kita sebagai seorang pendidik itu memberikan hadiah. Kalau misalnya kamu itu mampu untuk mengerjakan ini, akan saya berikan uang. Nah, atau misalnya, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Silakan maju ke depan. Saya punya uang 5.000 misalnya. Nah, pasti anak-anak akan wah iya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apakah mereka akan seperti itu terus? Atau kita sebagai guru yang harus mengganti hadiahnya? Atau mungkin bukan uang, kalau kita tidak punya uang, mungkin ucapan
selamat, ucapan yang baik-baik lah. Wah, pintar sekali Tono, ternyata ikut tangan untuk Tono. Nah, itu juga termasuk penghargaan itu. Atau kita berikan nilai yang seharusnya dia itu nilainya 75, kita berikan nilai 100 misalnya, atau 105 ya, biar lebih kan, 105 misalnya. Nah, itu termasuk penghargaan. Itu akan berpengaruh sekali. Pengaruhnya di mana? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek bagaimana, jangka panjangnya bagaimana, kita harus berpikir terus seperti itu. Menghukum termasuk, itu juga termasuk hukuman. Jadi memberikan penghargaan itu juga termasuk hukuman, karena kita menuntut anak supaya mau untuk menjawab pertanyaan kita karena ada hadiahnya. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua, mengurangi ketepatan. Ya memang tidak tepat kita memberikan penghargaan kepada anak, itu tidak tepat. Namun ya tidak menutup kemungkinan ya kita sebagai seorang guru, kita itu dituntut untuk memberikan nilai yang lebih kepada peserta kita. Namun cobalah kita mulai dari sekarang untuk berpikir ke depan itu harus bagaimana, karena kalau kita merujuk pada model pembelajaran yang ada di luar negeri yang sudah diterapkan, itu akan selalu berkesinambungan, berubah dan berubah. Kenapa kita harus berubah? Karena memang anak didik kita itu mengalami perubahan, berbeda dengan anak didik zaman dulu. Misalnya zaman kita sekolah, kita kalau misalnya tidak tertib dihukum, dipukul pakai penggaris, dilempar penghapus, atau mungkin dipukul, bahkan mungkin secara fisik atau disuruh lari. Itu bukan seperti itu yang sekarang. Anak-anak zaman sekarang itu bukan seperti itu. Istilahnya generasi Z sekarang itu bukan seperti itu. Yang ketiga adalah tidak efektif. Ya, tidak efektif. Misalnya kita mengeluarkan uang, apakah setiap pembelajaran kita akan mengeluarkan uang terus? Tidak mungkin. Atau kita pada waktu memberikan nilainya itu terus, sedangkan hasil belajar siswa itu tidak seperti itu, tidak segitu nilainya. Aduh, itu tidak efektif, sangat tidak efektif. Yang selanjutnya adalah merusak hubungan. Seandainya kita pada waktu memberikan penghargaan, misalnya biasa dengan nilai terus kita ganti, nanti anak-anak kan pasti akan berpikir, hadiahnya udah nggak menarik sekarang, hadiahnya sedikit, atau mungkin nilainya itu tidak seperti yang saya inginkan. Itu akan merusak hubungan kita. Yang selanjutnya adalah menurunkan kualitas. Anak-anak yang sudah merasa pintar, anak-anak yang sudah merasa bisa, itu nanti akan pertanyaannya cuma itu saja, males lah saya nggak mau lagi lah menjawab lah, udah yang lain aja. Biasanya seperti itu kan. Jadi dia tidak mau meningkatkan kualitas mereka. Yang selanjutnya mematikan kreativitas. Iya, karena anak-anak biasanya yang menjawab cuma itu saja. Yang lain itu tidak mau berpikir, paling hadiahnya cuma itu, sudah biasa. Itu seperti itu. Itu sudah tidak efektif lagi sekarang. Yang selanjutnya ada mengurangi motivasi instruksi dari dalam. Instruksinya dari dalam. Jadi motivasi anak untuk belajar itu sangat berkurang. Makanya kita harus tahu ya. Selain penghargaan, bisa memberikan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal, yaitu berikan pengakuan secara khusus, berikan pengakuan secara pribadi, berikan pengakuan kepada murid secara bergantian, berikan pengakuan secara konsen, dan fokus pada proses. Jadi dalam memberikan apresiasi, kita adalah bisa memberikan pengakuan secara khusus. Khususnya untuk apa? Khusus itu untuk diri mereka sendiri. Oke, selamat Tono, kamu memang pintar. Silakan dikembangkan. Jangan cuma seperti ini saja. Kembangkan prestasi. Misalnya di pembelajaran saya itu kurang, kamu bisa belajar dari yang lain. Itu seperti itu.
pengakuan saya pribadi untuk kita itu sebagai seorang guru itu harus bisa menghargai anak, kita harus bisa menghargai siswa. Kalau misalnya ada siswa yang lebih pintar dari kita atau lebih tahu, ya bukan lebih pintar, maaf, mungkin lebih tahu dari kita, itu kita berikan apresiasi. Wah, dia berarti anak istimewa, lebih tahu dari kita. Karena mungkin ya biasanya kita sebagai seorang guru kan seperti itu, tidak mau tidak mau bahwa anak didik kita itu lebih tahu atau lebih dahulu dari kita, itu biasanya seperti itu. Nggak boleh, jangan dilakukan. Yang selanjutnya adalah berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi jangan hanya satu siswa, misalnya terbiasa Tono terus atau Tini terus, nah itu gantian Andre atau Heru atau siapapun lah, yang lain itu dicoba untuk diminta satu persatu, dipanggil misalnya, coba Siti, bagaimana misalnya, atau mungkin coba Agus, Agus, coba kamu jawab ini ya, misalnya seperti ini. Terus secara konsisten kita memberikan pengakuan. Kalau anak itu memang mau berkembang, kita berikan pengakuan bahwa dia itu bagus untuk berkembang, silakan dikembangkan terus. Yang terakhir adalah fokus kepada prosesnya itu bagaimana. Prosesnya itu perlu kita kembangkan juga, kita tidak bisa monoton untuk melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah contoh apresiasi kebajikan. Untuk pembukaan kemarin saya perhatikan, misalnya kan di sini ada pembukaan nilai kebajikan dan situasi. Kemarin saya perhatikan kamu kok dekat sekali dengan anak baru itu misalnya. Nah, itu bisa kita berikan apresiasi. Nilai kebajikannya, ternyata rasa empatimu besar sekali. Jadi ada anak yang baru terus juga kamu ajak ngobrol, itu bisa kita berikan apresiasi seperti itu. Yang kedua ada saya menghargai apa yang sudah kamu lakukan, namun kamu harus lebih baik lagi misalnya. Nilai kebajikannya di sini adalah kepedulian, bahwa pada waktu ada anak atau ada salah satu siswa yang kesulitan, anak tersebut membantu, itu termasuk peduli. Jadi kita harus bisa memperhatikan yang seperti itu kepada siswa kita. Yang ketiga adalah terima kasih. Terima kasih untuk apa yang sudah kamu lakukan, karena sudah membersihkan kelas, karena tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah salah satu wujud nilai kebajikan tanggung jawab, bahwa kebersihan sekolah, kebersihan kelas itu semua dilaksanakan karena tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada alam, karena bersih adalah sebagian dari sehat dan bersih adalah sebagian dari iman. Yang selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi dari motivasi penghargaan, hukuman, dan restitusi itu ada beberapa komponen. Yang pertama yang biasa kita lakukan adalah memberikan hukuman yang berat kepada siswa. Misalnya ini di sini ada kata-kata sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Jadi misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kan harusnya kita menagihkan, silakan kerjakan PR di luar kelas atau kerjakan PR pada waktu jam istirahat, misalnya seperti itu. Kan itu akan terjadi sesuatu kan, berarti kan kita menyita anak untuk tidak istirahat, ya kan, tidak istirahat pada waktu jam istirahat. Nah itu
sebuah hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusinya ini kita membuat pilihan, coba bagaimana kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan, atau apa yang bisa kamu lakukan untuk PR ini, kan seperti itu. Yang kedua ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kalau misalnya pada waktu anak itu terlambat disuruh lari, kan pasti anak mesti, aduh saya terlambat terus, padahal saya itu di rumah sebelum berangkat itu saya menyediakan peralatan untuk adik saya, memasak atau apa, membantu orang tua, atau mungkin kalau misalnya di rumah sama simbahnya dia itu harus memandikan simbah atau memberikan stok makanan nanti selama ditinggal di sekolah kepada simbahnya, misalnya seperti itu. Kan kita juga harus tahu jangka panjangnya bagaimana. Aduh, kalau terus-terusan seperti ini ya mendingan saya nggak sekolah, aduh, nah, itu salah, itu nanti itu nggak boleh itu. Nah, konsekuensinya kan nanti kalau yang konsekuensi itu jangka pendek. Ya sudah, kalau misalnya kamu seperti itu, besok mau lebih pagi lagi atau memandikan simbahnya lebih pagi lagi, aduh, nah itu pasti akan berat. Untuk restitusinya kita menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menguatkannya, kita memang butuh waktu untuk meyakinkan anak itu, kita butuh waktu. Itu seperti itu. Yang lain mungkin kita bisa pelajari lagi kegiatan ini. Yang selanjutnya masih sama mungkin, ya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman biasanya anak itu mencoba menyembunyikan kesalahan, misalnya anak datang terlambat, ban saya bocor pak tadi pak, jadi saya terlambat, kan dia kan beralasan, wah pokoknya bagaimana caranya supaya dia itu tidak dapat hukuman. Mendidik anak untuk menyembunyikan kesalahan, waduh, itu sangat sulit itu. Nah, terus kan kalau yang dikonsekuensi, murid belajar untuk taat peraturan. Jadi pada waktu anak itu datang terlambat itu sebenarnya, anak itu beralasan seperti itu sebenarnya mencoba untuk menaati peraturan, namun alasan mereka yang gunakan itu ya sedikit real, karena berangkat dengan kendaraan mereka bocor, terus mereka beralasan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan restitusi, maka anak itu akan belajar memecahkan masalah. Seandainya motornya bocor, apa yang harus dia lakukan? Atau seandainya mereka itu terlambat lagi, apa yang akan mereka lakukan? Mereka pecahkan masalahnya mereka sendiri. Tidak perlu kita sebagai seorang guru itu berpikir keras memecahkan masalah. Tidak. Mereka punya pilihan. Mereka punya keinginan untuk berubah, istilahnya seperti itu. Nah, itu harus kita pahami juga. Yang selanjutnya pembahasan. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat mapel PJOK. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Diminta pusat karena tidak memakai seragam yang lengkap. Menyapu halaman karena terlambat masuk sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat di sini. Karena waktu yang sudah hampir mendekati malam, sebenarnya saya juga tidak enak sama teman-teman, tapi ya saya terima kasih sekali sudah dibantu untuk kegiatan ini. Itu
Jadi hukuman atau konsekuensi yang pertama ada mencatat 100 kali itu hukuman, mengelilingi lapangan itu juga termasuk hukuman, terus mengganti kertas temannya dicoret itu termasuk konsekuensi, terus membersihkan tumpahan air di meja tersenggol itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kalau ada tumpahan tersenggol, terus konsekuensinya adalah harus membersihkan, bukan dihukum tapi dibersihkan. Terus diminta pusat karena tidak memakai seragam lengkap itu hukuman karena fisik ya. Menyapu halaman karena terlambat masuk sekolah itu konsekuensi. Loh, ini kan termasuk fisik bukan? Kalau menyapu halaman karena terlambat masuk sekolah kan biasanya kan masuk dalam peraturan sekolah. Nah, masuk dalam peraturan sekolah berarti itu konsekuensinya. Kalau kamu terlambat terus menyapu halaman sekolah. Ya, selanjutnya apa sih restitusi? Nah, sudah kita bahas di depan restitusi itu apa, contohnya bagaimana. Itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahan mereka itu biasanya terjadi karena sesuatu hal. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa kerjasama dengan murid tersebut, menanyai dengan baik, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu tidak memakai seragam lengkap, kenapa kamu memakai sepatu putih, atau mungkin tidak tidak memperhatikan pelajaran. Nah, kita harus tahu. Nah, terus di situ kita mencari solusi. Solusinya bagaimana? Biarkan anak itu berpikir. Biarkan anak itu mencari solusi untuk diri mereka sendiri karena mereka yang mampu. Mereka itu mampu mengukur kapasitas kemampuan mereka. Apakah sebenarnya mereka mampu atau tidak melakukannya, apakah mereka itu mau atau tidak melakukannya. Dia pasti akan berpikir. Biarkan dia berkembang untuk mencari solusi untuk kehidupannya. Kenapa? Karena kalau misalnya anak itu terbiasa kita kontrol, anak itu terbiasa kita berikan istilahnya kita suapi, nah anak itu nanti tidak mau untuk berpikir sendiri. Ibaratnya anak kecil kalau terbiasa kita suapi secara terus menerus, kalau tidak kita berikan kesempatan untuk cobalah pegang sendok bagaimana, cobalah makan sendiri bagaimana. Nah, itu kan sebuah proses. Nah, itu adalah solusi yang baik untuk peserta didik kita. Restitusi itu ada ciri-cirinya, ada. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Tadi sudah kita bahas, restitusi itu adalah mencari solusi, kolaborasi dengan siswa. Kita mencari solusi apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau ada anak salah itu kalau di sekolah biasanya diberikan hukuman, tapi kalau di restitusi adalah belajar dari kesalahan. Salahnya di mana? Nah, dia akan menebus kesalahannya dengan belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman. Biasanya kalau guru itu memberikan hukuman secara terus menerus, dia akan di batinnya itu, wah saya tidak mau kamu jangan bapak atau ibu galak. Nah, itu kan jadi hubungannya kan jadi tidak baik. Nah, kita memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Coba kamu berbuat kesalahan, apa yang akan kamu lakukan misalnya? Bukan, iya kamu sudah melakukan kesalahan, silakan kamu lapor kepada BK, silakan kamu menyapu halaman. Tidak seperti itu. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntut anak
supaya tidak melakukan kesalahan lagi itu bagaimana sih? Dia berpikirnya bagaimana? Nah, itu seperti itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya bagaimana dia? Kebutuhan apa yang akan dia mampu untuk menebus kesalahannya. Kita sambil kita berikan arahan sedikit-sedikit. Tidak semuanya kita memberikan pengarahannya, tidak. Tapi kita sedikit-sedikit. Oh, kamu seperti ini. Kalau seperti ini bagaimana? Kamu mampu tidak? Kalau kamu mampu ya silakan dilakukan. Kalau tidak ya coba kamu berpikir lagi apa yang harus kamu lakukan lagi. Restitusi adalah cara paling baik. Jadi memberikan solusi kepada diri mereka sendiri itu adalah yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Anak yang nakal itu biasanya bukan karena kepingin dianya itu nakal, tapi pasti ada sesuatu di belakangnya. Entah anak itu mencuri perhatian atau kurang perhatian, atau anak tersebut terprovokasi oleh lingkungan atau bagaimana, itu kita harus tahu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang selanjutnya adalah fokus pada solusi. Solusinya bagaimana untuk mengatasi masalah. Yang selanjutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompoknya di sini gimana? Bukan dikumpulkan pada anak-anak yang salah, tidak. Tapi mengembalikan murid yang berbuat salah itu bagaimana cara dia itu untuk mencari solusi dari tindakan yang sudah dilakukan terkait dengan restitusi. Itu seperti itu. Jadi bukan terus dikelompokkan pada anak-anak nakal, itu enggak seperti itu Mas. Yang selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah melaksanakannya, keyakinan kelas yang biasa kita laksanakan. Kan Merdeka Belajar kan sudah memberikan gambaran tentang keyakinan kelas. Jadi di kelas itu kita membuat keyakinan. Kalau di era ya seperti ini kan anak itu biasanya kalau di kelas disuruh diskusi malah nge-game, disuruh diskusi malah terus bersosial media yang lain karena ada kesempatan mereka untuk mencari materi dengan handphone. Nah, kita coba untuk keyakinan kelas. Misalnya pada waktu pembelajaran tidak boleh megang HP, atau di waktu kita diskusi itu pegang HP cuma satu atau apa, ya terserah. Yang penting itu ada keyakinan kelas. Nah, itu kan sudah diterapkan sama Bapak Ibu. Nah, saya cuma memberikan gambaran saja bahwa mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan saja, kan sudah ada tuh peraturan sekolah. Iya, sekolah itu punya peraturan, setiap instansi punya aturan, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kelas. Di dalam kelas itu bagaimana? Nah, misalnya nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau kita tidak ada peraturan menggunakan helm, anak misalnya jatuh, nah, pastikan sakitnya. Berarti di sini jawabannya adalah selamat karena menggunakan helm, meskipun bapak-bapak tapi kita tidak sakit kepalanya misalnya. Yang kedua, mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu pada waktu pandemi COVID kemarin ya. Kita selalu mencuci tangan, kita menggunakan masker kemana-mana, kita menggunakan masker. Nah, itu kan bisa jadi karena biar kita sehat atau biar kita selamat, tidak terkena COVID, tidak tertular COVID. Nah, itu seperti itu. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Kita yakin bahwa Tuhan itu satu misalnya ya. Nah, itu kan kita termasuk keyakinan itu. Kita yakin bahwa di balik siswa yang nakal itu pasti ada baiknya. Nah, itu yakin. Nah, di dalam kelas kita mencoba untuk meyakinkan siswa kita.
Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Kita ketahui nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, tentang nilai kebajikan di balik peraturan, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takutnya sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Kalau sudah ada keyakinan di dalam kelas, mereka pasti akan menanamkan. Penanamannya bagaimana? Kita harus bisa meyakinkan kepada siswa. Harus ada timbal balik di sini. Misalnya ini, dilarang menggunakan HP di dalam kelas. Berarti guru juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan HP. Sebenarnya seperti itu, karena ada timbal balik. Kalau peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan HP, tapi sebenarnya tidak diperbolehkan. Memperhatikan di dalam kelas. Pada waktu anak presentasi, kita sebagai seorang guru kan pasti memperhatikan. Nah, pada waktu kita memberikan refleksi, memberikan gambaran atau tanggapan terkait dengan diskusi mereka, mereka juga harus bisa memperhatikan kita. Nah, itu seperti itu. Kita bisa meyakinkan mereka dengan bahasa kita sendiri. Bahasa kita itu bagaimana? Bahasa yang akan kita gunakan itu bagaimana? Selanjutnya, nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Berdasarkan profil pelajar Pancasila ada beriman, mandiri, beranalitis, final verbal, gotong royong, dan kreatif. Ini mungkin untuk guru-guru B5 itu sudah mempelajarinya seperti ini ya. Dan di dalam modul ajar pun kita juga menggunakan profil pelajar Pancasila, wajib menggunakan B5 ini untuk masuk ke dalam modul ajar kita. Nah, menurut Primary Years Program PYP, Singapura itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membacanya di situ. Terus yang selanjutnya ada lagi nilai kebajikan dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Cinta Tuhan, sekedar penciptaannya, dan seterusnya kita bisa mempelajari. Nah, dari nilai kebajikan itu kita bisa tanamkan kepada siswa kita. Tujuannya supaya anak tersebut bisa mengolah kata, bisa mengetahui apa yang akan mereka lakukan tanpa kita itu merendahkan anak tersebut. Nah, di sini karena di sini ada nih, tidak merendahkan orang lain, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lurus hati, pendengar yang aktif. Kalau kita bicara, siswa itu mendengarkan. Kalau siswa itu bicara, kita juga mendengarkan. Kita memberikan gambaran, namun biarkan mereka itu memberikan gambaran kepada kita. Jadi mencoba untuk tahu apa sih sebenarnya permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, itu seperti itu. Nah, dari 9 pilar itu, dari petunjuk seumur hidup itu ada 2, ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Tadi di depan sudah ada peduli, nalar, berani, ingin tahu, usaha. Nah, jadi kita itu membangun mindset kepada anak didik kita itu supaya mereka itu lebih maksimal dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Terus ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Nah ini loh, rasa hormat ini itu kita harus benar-benar bisa meyakinkan kepada anak didik kita. Karena apa? Mungkin di zaman-zamannya sekarang ini itu sedikitnya anak-anak yang punya rasa hormat kepada orang tua mungkin, atau orang yang lebih tua lah istilahnya. Nah, kita mencoba untuk membangun mindset yang baik lah tentang rasa hormat ini, supaya anak itu bisa menghormati orang lain dengan cara
kita juga menghormati mereka. Mereka juga manusia, kita juga manusia, kita sama-sama lah di sini. Nah, di sini juga ambil sama itu ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita bisa menanamkan kepada mereka, kepada anak didik kita, supaya anak didik kita itu mampu untuk bersaing di era globalisasi ini sekarang. Nah, keyakinan kelas itu dibedakan menjadi dua tuh, bukan dibedakan ya, tapi biasanya dibedakan itu ada dua model ya. Yang pertama ada tabel T, yang kedua ada tabel Y. Misalnya di sini adalah hormat itu datang tepat waktu. Karena kenapa dia datang tepat waktu? Karena sering datang terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, acuh tak acuh, karena tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan dan meletakkan sembarang. Misalnya mengembalikan pun tidak langsung kepada orangnya dan tidak mengucapkan terima kasih. Itu hormat. Maksudnya hormat di sini kan seperti itu. Yang kedua, bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya karena tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah, jadi kita bisa memberikan gambaran kepada anak-anak kemauan mereka itu seperti apa. Kita sebagai seorang guru itu menerima masukan dari mereka. Masukannya bagaimana, kita harus bagaimana. Nah, itu seperti itu. Terus yang selanjutnya ada rasa diterima dan memiliki, melibatkan semua anggota kelompok. Terus yang satunya adalah mengucilkan salah satu teman kita. Pada waktu anak itu diskusi, usahakan dalam satu kelompok itu mereka bisa bekerja sama. Tidak cuma salah satu atau salah dua anak yang bekerja, atau mungkin ada satu anak yang tidak diajak untuk bekerja. Itu tidak diperbolehkannya seperti itu. Nah, harusnya kalian itu seperti ini. Nah, ayo kita mencoba untuk menerima kekurangan teman kita. Misalnya teman kita itu tidak bisa, itu kita bimbing, arahkan supaya teman kalian yang satu itu tidak bisa itu menjadi bisa. Untuk yang tabel Y itu seperti ini: terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi dia itu tahu perasaan orang lain itu bagaimana. Dia bisa memelihatkan, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Misalnya memegang HP ini, kalau tidak diizinkan jangan dipegang. Ada kemungkinan itu HP nyetrum atau HP itu ada data-data pribadi yang tidak diperbolehkan dilihat oleh orang lain. Nah, itu terlihatnya. Terdengarnya, saat orang berbicara itu kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, itu akan lebih enak didengarnya itu. Terus berperilaku, tersenyum, memberikan salam hormat atau berjabat tangan kepada teman, kepada guru, kalau pada waktu berpuasan, menyapa misalnya, itu seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas di dua tabel. Jadi mau seperti yang bagaimana Bapak Ibu bisa memilihnya. Nah, ini contoh dari peraturan kelas atau mungkin keyakinan kelas. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu adalah menghormati. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan ataupun keamanan. Ini yang tadi termasuk nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan
tujuan dasar yang utama manusia itu adalah bertahan hidup. Mereka pasti punya tujuan untuk bertahan hidup. Mereka mendapatkan pembelajaran untuk bertahan hidup. Mereka bekerja untuk bertahan hidup. Mereka melakukan apapun untuk bertahan. Yang kedua adalah mendapatkan kesenangan. Orang mendapatkan uang itu senang. Orang mendapatkan pujian itu senang. Orang mendapatkan nilai yang tinggi pun senang. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak itu sudah diberikan pengertian, pasti anak itu merasa saya itu dihargai. Terima kasih banget, saya itu diberikan kasih sayang, saya diterima, wah terima kasih sekali, misalnya seperti itu. Terus penguasaan, misalnya penguasaan itu bagaimana? Misalnya ternyata saya itu selalu dihargai oleh guru. Wah, saya itu merasa berkuasa. Saya itu bisa menguasai diri saya sendiri, yaitu penguasaan. Ya sudah, ada kebebasan, mereka bebas melaksanakan ekspresi mereka. Mereka mau berekspresi seperti apa, biarkan mereka itu berekspresi. Itu termasuk kebebasan. Nah, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini posisi kontrol itu kita itu ada beberapa contoh. Yang pertama ada penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Biasanya kalau kita melakukan kegiatan hukuman kepada anak itu kan membuli lah, istilahnya kalau sekarang itu membuli, menunjuk-nunjuk, memukul misalnya, menyuruh, menyindir. Nah, biasanya anak itu mendapatkan hukuman. Saya disuruh untuk nyapu gitu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kamu sudah diberikan kesempatan yang kedua kali, masa iya sih mau yang ketiga kalinya? Nah, dia pasti akan merasa, oh iya, saya melakukan kesalahan lagi, apa yang harus saya lakukan? Nah itu. Yang ketiga adalah teman. Kamu itu sudah saya berikan kesempatan, kenapa kamu masih melakukannya? Nah itu seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Nanti akan saya berikan contoh terkait dengan apa itu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan karena nanti ada dinamakan segitiga restitusi. Nah itu nanti di situ akan ada, nanti akan saya tampilkan videonya terkait dengan ini. Nanti juga akan saya berikan video hasil rekaman saya terkait dengan segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah memantau, menghitung dan mengukur. Memantau itu misalnya gini, anak kita melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR. Nah, anak kita itu istirahat, misalnya disuruh mengerjakan PR-nya, karena dia tidak istirahat, terus kita memantau. Nanti setelah masuk kita lihat apakah sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu namanya pemantau. Nah, kalau di posisi manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana? Kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Kita berikan pertanyaan kepada mereka. Apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya kamu itu tidak mengerjakan PR? Kalau misalnya di keyakinan kelas pada waktu istirahat harus mengerjakan PR. Nah, coba yang lain. Karena itu akan mengganggu waktu istirahat. Nah, itu coba. Itu terkait dengan posisi manajer. Oke. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah pernyataan. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, tidak pernah. Ayolah,
lakukan demi ibu atau bapak, teman-teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir, selalu, tidak pernah. Pokoknya yang intinya yang pokoknya kata-katanya itu menjorok ke lebih tidak enak didengar lah istilahnya seperti itu. Itu adalah apa itu? Nah, sebenarnya di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu yang pertama ada contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Validasi kebutuhan. Kamu harus bagaimana? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu seperti ini. Nah, biarkan dia berpikir beralasan. Nah, selanjutnya kita adalah keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kita kembali lagi ke nilai universal. Bukan siswa itu harus menghafalkan nilai universal, tidak, tapi mencoba untuk menggali potensi anak. Bagaimana sih cara belajar kosakata anak itu bagaimana? Nah, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Atau itu ya, kamu itu menjadi seorang yang apa dirasakan? Apakah kamu akan seperti ini terus? Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Untuk menjadi seorang pemantau dan manajer yang baik itu kita ada contoh seperti ini, bukan dalam artian ini harus dilakukan tidak, tapi kita diberikan contoh seperti ini. Adakah kamu itu berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan lebih dilakukan saat ini menjadi sekali lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang melakukan sesuai? Apakah kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa dan lain sebagainya, itu bisa kita berikan contohnya. Dan berikut akan saya tampilkan video terkait dengan segitiga restitusi, mungkin akan sedikit membantu pembelajaran terkait dengan memantau dan membuat salah. Nanti akan saya tampilkan juga video. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan saya melakukan presentasi terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dapat menghasilkan siswa yang lebih baik lagi di masa mendatang. Nah, itu adalah kegiatan budaya positif yang kita pelajari. Dari kegiatan budaya positif ini, saya mengambil kesimpulan ya, bahwa budaya positif ini itu sangat penting dilaksanakan di sekolah, karena budaya positif ini akan membangun mindset yang baru kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita itu mampu untuk berubah menjadi karakter yang lebih baik terkait dengan profil belajar Pancasila. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.